Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Putra Kiemas. Saya dari MBTI FEB Telkom University. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya mengenai Cyber Awareness in Generative AI. Pertama, pada gambaran umum penelitian, di sini generative AI merupakan teknologi yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, dan suara dengan memanfaatkan algoritma cerdas untuk memahami plot dan data yang ada. Hal ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang, namun di balik manfaat yang ditawarkan, generatif AI juga memperkenalkan ancaman baru dalam keamanan siber yang jauh lebih kompleks. Dengan demikian, objek penelitian berupa cyber awareness in generative AI menjadi sangat relevan dalam konteks kesadaran terhadap risiko menjadi faktor penentu dalam menjaga keamanan sistem digital modern. Berikutnya ada latar belakang cyber awareness, di mana latar belakangnya adalah secara singkat itu adalah generative AI semakin banyak digunakan dalam aktivitas akademik dan profesional. Penggunaan AI membawa efisiensi, namun juga menimbulkan risiko keamanan siber. Ancaman seperti kebocoran data, deepfake, dan manipulasi informasi singkat meningkat. Diperlukan cyber awareness agar penggunaan AI tetap aman dan bertanggung jawab. Berikutnya di sini ada contoh data fenomena dan pendukung untuk penelitian saya, yaitu di mana apa fenomena global dan nasional menunjukkan kelemahannya kesadaran siber dalam penggunaan AI. Di sini ada 23% pengguna global memahami resiko keamanan dan privasi AI. Ini sumbernya dari Reuters Institute tahun 2024. Di sini ada literasi keamanan digital Indonesia di mana mereka itu kurang dari 50%. Ini dari Kominfo 2022, dan juga AI Driven Misinformation ancaman global kedua. Ini dari World Economic Forum 2024. Di sini merupakan kesenjangan adopsi AI dan cyber awareness. Berikutnya rumusan masalah di mana berdasarkan fenomena global dan nasional terkait terhadap risiko generatif AI, beberapa pernyataan penelitian bagaimana tingkat cyber awareness pengguna terhadap teknologi generatif AI di Indonesia, faktor-faktor apa saja, misalnya usia, tingkat pendidikan, pengalaman, teknologi, frekuensi penggunaan AI, dan data digital yang mempengaruhi tingkat cyber awareness terhadap generatif AI. Sejauh mana cyber awareness mempengaruhi sikap pengguna terhadap risiko keamanan dan privasi yang ditemukan oleh Gen AI? Apakah terdapat perbedaan peningkat cyber awareness antara kelompok demografis, misalnya usia, pendidikan, dan sektor pekerjaan? Di sini tujuan penelitiannya, di mana tujuan penelitiannya dapat dirumuskan menjadi mengukur ketika kesadaran cyber atau cyber awareness masyarakat terhadap risiko dan penggunaan generatif AI di Indonesia. Menganalisis pengaruh faktor demografis dan literasi digital terhadap tingkat cyber awareness, mengidentifikasi hubungan antara tingkat cyber awareness dan sikap pengguna terhadap risiko keamanan serta privasi data, memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran siber di era digital AI, era generatif AI. Di sini manfaat penelitian secara teoritis, di sini mengembangkan konsep cyber awareness pada konteks generatif AI dan juga integrasi digital literasi dan AI literasi. Dan untuk akademis memanfaatkannya manfaatnya ada dasar kebijakan edukasi keamanan AI, referensi pengembangan kurikulum AI dan cyber security. Berikutnya kita ke bab 2 di mana ada kerangka teoritis di mana metode kuantitatif itu digunakan oleh penelitian saya dan juga prinsip piramida terbalik dari luas ke sempit, pendekatan penelitian lapisan teratas ke umum, kuantitatif deskriptif dan inversal berbasis survei skala besar untuk mengukur tingkat cyber awareness terhadap generatif AI. Cyber awareness teori juga mengukur kesadaran individu terhadap ancaman digital melalui dimensi knowledge, attitude, and behavior. Sini juga cyber security risk, pendekatan ini digunakan untuk menilai hubungan empiris antara persepsi resiko dan perilaku pengguna terhadap ancaman AI generatif. Kerangka ilmiah ini juga digunakan mengacu pada NICT Risk Framework.
kajian penelitian terdahulu di sini ada kajian penelitian terdahulunya seperti misalnya tadi Tan et al. Kesadaran keamanan siber pada kalangan mahasiswa Universitas di Kota Batam yang merupakan jurnal lokal di mana variabel utamanya adalah AI System Awareness, metodenya kuantitatif. Di sini ditemukan mahasiswa memiliki tingkat kesadaran keamanan siber yang rendah. Dan relevansinya pada penelitian ini mendukung urgensi peningkatan awareness dalam AI. Dan berikutnya juga di sini ada yang jurnalnya internasional di mana di sini tentang judulnya GPT-3 dan Scope, Nature, and Limits and Consequences oleh Floridi dan Ciriarty. Di sini relevansinya dengan penelitian ini menjadi dasar pembahasan resiko dalam AI generatif. Dan juga di sini ditemukan bahwa AI generatif membawa resiko etika dan keamanan baru. Dan di sini juga ada hal jurnal lain seperti Parsons et al. 2017. Di sini menguatkan pentingnya dimensi perilaku pada cyber awareness. Di sini juga ditemukan bahwa faktor manusia menjadi aspek paling kritis dalam keamanan siber. Di sini ada sisanya, ada jurnal lokal lagi di mana analisis kesadaran cyber security pada mahasiswa di Indonesia, membantu mahasiswa menghadapi tantangan keamanan cyber. Penguatan relevansinya adalah penguatan kebutuhan pelatihan dan awareness generatif AI. Di sini juga ada dasar hubungan penggunaan AI dan awareness, relevansinya dengan jurnal Al-Rahmi et al., di mana judulnya menggunakan Exploring User Awareness and Perceived Usefulness of Generative AI Adoption in Higher Education. Berikutnya, berikutnya setelah kajian penelitian dulu ada kerangka pemikiran di mana ini adalah model utama dari jurnal acuan saya yang sudah dilampirkan sumbernya. Di sini ada phase A yaitu general detail, merupakan fase pertama berfungsi untuk mengidentifikasi awal untuk mengumpulkan data demografis responden. Berikutnya ada phase B yaitu usage and guidance untuk AI. Fase 2 berfokus pada pola penggunaan AI serta pengalaman responden dalam mengikuti pelatihan terkait teknologi berikut. Yang ketiga ada phase C di mana risk of AI. Fase ketiga adalah mengevaluasi pengetahuan responden mengetahui mengenai resiko-resiko yang terkait dengan penggunaan AI. Dan di sini ada model penelitian rujukan dan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi fenomena empiris terkait perilaku pengguna AI generatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadarannya. Sementara pendekatan deduktif digunakan untuk menguji hubungan antar variabelnya. Di sini ada hubungan antara variabelnya di mana modelnya yang saya buat di sini yaitu hubungan antar variabelnya adalah H1 hubungan demografi terhadap resiko AI terhadap hubungan signifikan antara karakteristik demografi individu didukung oleh teori human capital oleh Gary Becker 1964. Jika human capital berbeda antara kelompok demografis maka output atau perilaku mereka juga berbeda. H2 adalah hubungan guidance atau training AI terhadap resiko AI. Semakin bagi tingkat guidance atau pelatihan yang diterima individu, maka tingkat pemahaman mereka mengenai AI akan meningkat gitu. Ini didukung oleh pernyataan Markus 2024. Ya, maka hipotesis yang didapat itu walaupun pada jurnal acuan saya yang hipotesisnya tidak ada, tapi jika harus ada di sini H1 yang tadi ada hubungan demografi terhadap resiko AI dan kedua H2 pengaruh guidance training AI terhadap resiko AI. Sini ada jenis penelitiannya di mana tujuan penelitiannya itu merupakan penelitian deskriptif menggambarkan tingkat kesadaran awareness terhadap risiko cyber akibat penggunaan generatif AI, pemetaan fenomena, mengidentifikasi knowledge gap, menggambarkan hubungan antara training exposure dan AI risk knowledge level. Pendekatan teori merupakan deduktif berbasis teori seperti OASP, LLM top 10. Sisa juga teori diturunkan menjadi indikator operasional survei unit. Metodologi penelitiannya merupakan kuantitatif, survei dengan pertanyaan tertutup, analitik, statistik, deskriptif. Di sini juga ada strategi penelitian yang berupa survei, juga mengikuti acuan Google Form.
Sini ada unit analisis di mana merupakan kepada individu-individu yang akan diwawancara nanti, dan juga fokus pada pengetahuan dan awareness setiap responden. Keterlibatan penelitian yang keterlibatan saya minimal, survei oleh diri saya mandiri dan oleh responden. Di sini latar penelitiannya non-contrived, situasi tidak dimanipulasi, responden dijawab dengan sesuai pengalaman nyata. Waktu pelaksanaan cross-seksional, juga pengumpulan data pada suatu periode tertentu. Di sini ada tabel operasionalisasi variabel, di mana variabel itu terdiri dari tiga tadi, yaitu general details, di mana definisinya di informasi demografis responden terkait karakteristik terumum, di mana masuk dimensi demografi. Indikatornya ada tadi, ada enam, yaitu employment domain, employment type, education, living area, gender, age group. Dan berikutnya ada usage and AI, guidance of AI, di mana pengalaman dan paparan responden terhadap penggunaan serta pelatihan AI. Di sini ada AI training exposure, dimensinya pernah di sini itemnya ada pernah menerima pelatihan AI, frekuensi pelatihan, pelatihan mencakup resiko AI, persepsi manfaat pelatihan. Berikutnya ada pengalaman pengguna AI, di mana penggunaan aplikasi AI. Berikutnya ada usage purpose, tujuan pengguna AI, usage frekuensi, frekuensi penggunaan AI. Berikutnya dari survei AI, tingkat pemahaman responden terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan artificial intelligence, penggunaan risiko AI, defect awareness, hallucination awareness, privacy concern awareness, insider threat awareness, model manipulation awareness, prompt injection awareness. Sini ada tahapan dan perencanaan penelitian, di mana tahapan penelitian itu dilihat dari tabel sini, di mana identifikasi masalah studi literatur pada bulan pertama dan kedua, terus perumusan hipotesis dan fokus penelitian, pemilihan metode penelitian itu pada bulan 2 ketiga, dan juga pengumpulan data pada 2 dan ketiga, analisis data itu dan pembahasan dan informasi hasil pada 3 4 5 6, dan juga kesimpulan dan hasil dan hasaran pada 5 dan 6. Rencana penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain survei terinspirasi dari metodologi yang digunakan pada jurnal acuan, yaitu survei struktur menggunakan tingkat kesadaran risiko cyber pengguna generatif AI. Di sini ada populasi dan sampel, di mana populasi itu merupakan semua subjek atau objek yang memiliki fitur tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Ini dari sumber dari Pak Wardana. Di sini sampel adalah berfungsi sebagai wakil populasi karena sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Metode sampling yang saya gunakan adalah menggunakan riset purposive sampling. Metode ini menggunakan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Ini dari penjelasan dari Markus 2024. Teknik ini sesuai dengan karakteristik responden pengguna AI tidak merata dalam populasi umum, sehingga diperlukan pemilihan berdasarkan pertimbangan peneliti. Di sini juga ada kriteria inklusifnya, di mana ada responden yang dipilih apabila memenuhi syarat berikut, yaitu berusia 18 tahun lebih, menggunakan generatif AI 3 bulan terakhir, bersedia mengisi kuesioner, hasil rumus sampelnya. eh, di sini pertama kita ke rumus sampling dulu. Rumus sampling menggunakan unknown population sample size lemma show atau rumus koran. Koran sering digunakan untuk populasi untuk yang tidak diketahui, yaitu rumusnya adalah N0 sama dengan Z kuadrat kali P kali kurung 1 minus P kurung tutup per E kuadrat. Di rumus ini N adalah sampel, Z adalah nilai standar normal 1,96, dan P adalah populasi populasi biasanya 0,5 jika tidak tahu. D atau E adalah tingkat kesalahan yang saya pilih adalah 10%. Rumus ukuran sampel koran adalah menjadi metode statistik yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel ideal untuk suatu penelitian. Berikutnya ada uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan akurat. Instrumen ini berupa kuesioner yang disusun berdasarkan kerangka yang tadi dalam jurnal acuan tersebut. Uji reliabilitas itu pada jurnal acuan tidak dilakukan, maka uji reliabilitas tidak dilakukan. Uji validasi instrumen penelitian digunakan menggunakan Pearson Product Moment,
Correlation yaitu mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total, di mana nilai R tabel ditentukan berdasarkan jumlah responden yaitu N sama dengan 96 dengan derajat kebebasan DFN min 2 yaitu 94. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu setelah dihitung adalah 0,200, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, apalagi nilai R hitung hanya lebih kecil daripada R tabel, maka item tidak ditanyakan tidak valid. Di sini ada tabel uji validasi instrumen penelitian. Intinya pada umum ini adalah yang tadi dalam tabel operasional variabel itu semuanya dimasukin sehingga ada kurang lebih 19 item. Dan di sini ditentukan valid atau tidaknya, dan saat datanya sudah lengkap akan dimasukkan ke sini si- hasilnya. Dan intinya bakal dibandingin apakah jika item tersebut lebih atau kurang dari 0,200. Jika apa lebih, maka seluruh instrumen valid secara empiris. Nah, di sini ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden. Ini pengertian oleh Sam Smith 2020, yakni pengalaman mereka dalam penggunaan dan penelitian kreatif AI, serta tingkat kesadaran siber mereka terhadap risiko penggunaan AI. Analisis dilakukan dalam distribusi frekuensi dan presentasi, dan kemudian dilanjutkan oleh analisis cross-step untuk menunjukkan perbedaan dalam tingkat kesadaran siber antar kelompok responden. Nah, makanya lanjut ke berikutnya adalah cross-step analisis, di mana cross-step analisis digunakan untuk membandingkan tingkat kesadaran siber berdasarkan karakteristik responden. Ini pengertian oleh Alberti 2024. Analisis ini dilakukan dengan menghilangkan variabel demografis dan dengan tingkat kesadaran cyber, sehingga dalam menggambarkan distribusi dan pola perbedaan kesadaran cyber antara kelompok responden. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kecenderungan perbedaan dalam tingkat kesadaran cyber dan responden yang pernah diterima pelatihan AI dan yang belum melakukannya. Nah, ini berikutnya adalah daftar pusaka dari skripsi saya. Silakan dicek. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.